Halo, selamat datang kembali di PLC Parta Law Corner. Salam sejahtera saya ucapkan kepada teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Saya pada malam hari ini membuat sebuah video karena ada beberapa teman saya yang menanyakan kenapa ada tindak pidana pencurian yang pidananya bisa berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lain. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, walaupun pertanyaannya sederhana, namun saya kira perlu untuk memberikan penjelasan terkait filosofi kenapa bisa suatu tindak pidana pencurian itu ancaman pidananya maupun penjatuhan pidananya bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana pencurian, yaitu tindak pidana pencurian sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya mengenai pasal 362 KUHP dan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 363 ayat 1 ke 1 sampai ke 5 KUHP beserta dengan alasan kenapa keadaan itu bisa memperberat tindak pidana pencurian tersebut. Mari kita saksikan video ini. Pasal 362 KUHP sebagai pasal utama dari tindak pidana pencurian menyebutkan bahwa barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp9.000. Sedangkan pasal 363 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. 1. Untuk pencurian ternak, 2. Untuk pencurian pada waktu kebakaran, pada waktu peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP menyebutkan bahwa pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setaunya atau tiada dengan kemauan yang berhak. Sedangkan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP menyebutkan pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu. Mari kita bahas satu persatu tentang keadaan-keadaan yang memberatkan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 363 ayat 1 ke 1 sampai dengan ke 5 KUHP. Yang pertama adalah mengenai pencurian ternak. Apa yang dimaksud dengan ternak di sini? Pengertian ternak sendiri diatur di dalam pasal 101 KUHP yang menyebutkan bahwa ternak adalah hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi. Apa contohnya hewan yang berkuku satu? Di sini dapat kita ambil contoh yaitu seperti kuda atau keledai. Sedangkan hewan yang memamah biak di sini contohnya adalah kerbau, lembu, kambing dan lain sebagainya. Bagaimana apabila pencurian tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan yang bukan merupakan hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi? Kita ambil contoh di sini hewan tersebut seperti anjing, kucing, ayam dan lain sebagainya. Apakah di sini dapat dikenakan tindak pidana untuk pencurian ternak?
dapat saya jelaskan di sini bahwa sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa istilah ternak sendiri sudah diatur secara limitatif di dalam pasal 101 KUHP, sehingga hewan-hewan di luar sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 101 KUHP bukanlah hewan yang dapat digolongkan sebagai ternak, sehingga tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 363 ayat 1 ke 1 KUHP. Oke, kita lanjutkan ke pasal 363 ayat 1 ke 2 KUHP mengenai pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan, kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Di sini dapat saya jelaskan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan itu haruslah ada atau haruslah dapat dibuktikan mengenai adanya hubungan atau kaitan yang erat antara bencana dengan tindak pidana pencurian tersebut. Dapat saya ambil contoh di sini, apabila suatu tindak pidana pencurian dilakukan pada suatu tempat dan kemudian kebetulan di sekitar tempat itu terjadi kebakaran, maka di sini tidak dapat disebutkan adanya suatu keadaan yang memberatkan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 363 ayat 1 ke 2 KUHP. Jadi di sini harus benar-benar dibuktikan bahwa pencurian itu dilakukan pada saat bencana terjadi. Jadi si pencuri itu memang memanfaatkan kesempatan bencana itu untuk melakukan pencurian. Kita lanjut kepada pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP mengenai pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan seharusnya atau tiada dengan kemauan yang berhak. Yang dimaksud dengan malam hari ini di dalam KUHP diatur di dalam pasal 98, yaitu adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali. Sedangkan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal pada waktu siang dan malam hari. Jadi gudang dan toko yang tidak ditinggali pada waktu siang ataupun pada waktu malam hari, jadi hanya salah satu di antara waktu itu tidak dapat disebut sebagai rumah. Sedangkan contohnya saya ambil gerbong kereta api atau sebuah perahu yang memang digunakan oleh seseorang sebagai tempat tinggalnya siang dan malam, maka gerbong kereta api dan perahu itu dapat dikategorikan sebagai rumah. Bagaimana apabila pencurian itu hanya dilakukan pada waktu malam hari saja dan bukan di dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya? Apakah pasal ini dapat dikenakan kepada tindakan pencurian tersebut? Dapat saya jelaskan bahwa uraian pasal di dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP ini haruslah dibaca secara utuh atau dimaknai secara menyeluruh. Jadi apabila pencurian itu hanya terjadi pada waktu malam hari, maka untuk dapat mengenakan pasal ini, maka pencurian pada waktu malam itu haruslah dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan orang yang melakukan pencurian itu bukanlah karena kemauan dari yang berhak. Sehingga kalau hanya dilakukan pada waktu malam hari saja, maka tindak pidana pencurian itu tidak dapat disangkakan atau dipidanakan dengan pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP. Kita lanjut ke pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, yaitu jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Adapun yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama ini adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 55 KUHP tentang penyertaan, di mana kedua orang atau lebih ini haruslah sebagai pembuat peserta atau medeplegan.
sehingga mereka haruslah memiliki niat atau tujuan yang sama, yaitu bertujuan untuk melakukan suatu pencurian. Jadi tidak bisa apabila salah satu dari mereka berdua atau lebih ini mempunyai niat batin yang berbeda. Contohnya bahwa satu mempunyai niat batin untuk melakukan pencurian, sedangkan yang lainnya hanya untuk membantu lancarnya pencurian itu, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 56 KUHP mengenai pembantuan. Jadi apabila hal ini terjadi, maka di sini tidak dapat dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. Kemudian pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP mengatur mengenai pencurian yang dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu. Apa yang dimaksud dengan memanjat di sini? Memanjat diatur di dalam pasal pasal 99 KUHP yang mana menyebutkan bahwa memanjat termasuk di dalamnya adalah ke dalam rumah dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu lalang, atau dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan kunci palsu itu diatur di dalam pasal 100 KUHP yang menyebutkan bahwa dalam sebutan anak kunci palsu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu. Jadi dapat dijelaskan di sini anak kunci palsu itu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci seperti lemari, peti dan sebagainya oleh orang yang berhak atas barang itu. Termasuk juga di sini dijelaskan bahwa yang termasuk anak kunci palsu itu adalah anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh orang yang berhak. Selain itu, yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak. Apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, maka di sini dapat dikatakan pula anak kunci palsu. Bagaimana dengan perintah palsu? Perintah palsu adalah suatu perintah yang diberikan bukan oleh orang yang berwenang untuk mengeluarkan perintah tersebut. Jadi saya ambil contoh di sini seseorang yang menyamar sebagai petugas PLN dengan membawa surat perintah palsu, seakan-akan surat perintah tersebut dikeluarkan oleh atasannya di PLN tersebut. Maka di sini dapat dikatakan adanya perintah palsu. Bagaimana dengan pakaian palsu? Pakaian palsu di sini bukan hanya termasuk pakaian yang digunakan atau seragam yang digunakan oleh pejabat ataupun anggota PNS, kepolisian dan lain sebagainya, tapi juga bisa juga pakaian di sini adalah pakaian yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Jadi apabila orang tersebut menyamar dengan pakaian palsu tersebut, kemudian dengan harapan dia bisa masuk ke suatu rumah, maka di sini dapat dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP. Setelah membahas mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pada pasal 363 ayat 1 ke 1 sampai ke 5 KUHP tadi, maka tidak lengkap rasanya apabila kita tidak mengetahui atau tidak membahas mengenai filosofi mengapa keadaan-keadaan tadi bisa memperberat pidana seorang pencuri. Kita akan bahas pertama adalah mengenai pencurian ternak. Kenapa pembentuk undang-undang merasa harus memperberat pidana bagi seorang pencuri ternak? Hal ini dikarenakan kultur dari bangsa Indonesia sendiri yang sebagian besar penduduknya adalah seorang petani dan peternak yang sangat menggantungkan penghidupannya atau mata pencahariannya tersebut pada ternak yang dimilikinya.
Jadi apabila ada seseorang yang mencuri ternak, baik itu seorang petani ataupun milik seorang peternak atau siapapun juga, maka di sini pencuri tersebut tidak hanya mengambil harta benda dari si petani atau peternak tadi, tetapi juga dapat dikatakan mengambil seluruh kehidupan atau mata pencaharian petani atau peternak tadi. Kemudian bagaimana dengan pencurian yang dilakukan pada waktu terjadinya bencana? Kenapa pembentuk undang-undang merasa harus memperberat pencurian dalam keadaan yang seperti ini? Maksud pembentuk undang-undang sendiri adalah bahwa pembentuk undang-undang menganggap bahwa pencuri yang mengambil kesempatan untuk melakukan pencurian pada waktu bencana adalah orang-orang dengan akhlak yang rendah. Selain itu, mereka juga memanfaatkan kesempatan itu sehingga memudahkan pencurian yang dilakukannya, di mana orang-orang pada saat bencana pastinya tidak sempat untuk memikirkan harta bendanya, tetapi lebih untuk memikirkan keselamatan nyawanya. Kemudian kita lanjut kepada filosofi dari keadaan-keadaan yang memberat, keadaan-keadaan yang diperberat pada pasal 363 ayat 1 ke 3 ke 4 dan ke 5 KUHP. Kenapa keadaan-keadaan ini bisa memperberat ancaman pidana dari seseorang yang melakukan pencurian? Hal ini sama dengan filosofi dari pengenaan atau filosofi dari pemberatan pada pencurian sebagaimana yang disebutkan pada pasal 363 ayat 1 ke 2 KUHP. Hal ini karena pembentuk undang-undang menganggap bahwa pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari di sebuah rumah atau di sebuah pekarangan yang ada rumahnya tanpa izin dari orang yang berhak, ataupun pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, ataupun pencurian yang dilakukan dengan cara memanjat menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, tentulah tingkat keberhasilan dari tindak pidana pencurian ini lebih besar daripada tindak pencurian yang dilakukan pada siang hari atau tindak pidana pencurian yang dilakukan secara sendiri-sendiri, ataupun tindak pidana pencurian yang tanpa menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu, ataupun tidak dilakukan dengan memanjat atau membongkar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang ada di dalam video ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menonton video ini. Jangan lupa kawan-kawanku semua untuk menonton video ini sampai habis untuk mengetahui mengenai tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan beserta filosofi pengenaan pidananya. Juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng sehingga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi apabila saya membuat video lainnya. Dan apabila ingin bertanya seputar mengenai masalah pencurian ataupun tindak pidana lainnya yang diatur di dalam KUHP, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Cayo.